Shalom kekasih Kristus, waktunya mengalami terobosan. Pendengar setia renungan melekat dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Senang rasanya kita dapat dipertemukan lagi melalui renungan ini. Doa dan harapan saya, kita semua tetap teguh dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Untuk itu tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin kuat memegang perintah Tuhan, karena ini menjadi andalan kita dalam menghadapi hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini menjadi satu pedoman bagi kami, menjadi satu kekuatan bagi rohani kami untuk kami tetap memegang teguh terhadap kebenaran firman-Mu. Dan inilah yang menjadi dasar untuk kami melangkah dalam iman kami kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, pimpin kami senantiasa. Biarlah Engkau terus berfirman kepada kami, dan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memegang perintah Allah. Firman Tuhan terdapat dalam Ulangan 7 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kekasih Kristus, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia dan juga sulit didapat dalam setiap orang percaya adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang yang mau setia ketika apa yang diharapkan sulit untuk didapatkan, apalagi tidak pernah menjadi kenyataan. Kebanyakan orang akan setia apabila ada hasil yang diperolehnya. Inilah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam hidup. Hal seperti ini pun banyak didapati dalam mengikut Tuhan, yaitu tidak setia atau tidak memegang teguh perintah Tuhan. Hatinya mudah berubah. Di awal mula dalam pengiringannya kepada Tuhan begitu setia, baik dalam ibadah maupun dalam melayani Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Hidupnya mulai goyah dan tidak kuat dalam memegang perintah Tuhan karena terbentur dengan masalah yang dihadapinya. Hal ini terjadi biasanya saat numpuknya masalah, dan yang pertama dilepaskan adalah tidak lagi setia dalam melayani Tuhan. Sepertinya keteguhan dalam memegang perintah Tuhan tergantung suasana atau cuaca. Saat suasana atau cuaca hati lagi mendung, hidupnya tidak semangat. Tetapi saat hati lagi senang atau cerah, reaksinya pun menggebu-gebu untuk Tuhan. Kekasih Kristus, yang menjadi penting untuk kita ingat dalam meraih segala sesuatu, apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan, dan juga apa yang kita harapkan, Tuhan akan melihat apakah hati kita sungguh-sungguh tetap percaya dan memegang perintah Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Hal ini telah dicontohkan Tuhan yang difirmankannya dalam Yesaya 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Ayat ini menyatakan bahwa kesetiaan Allah kepada umatnya adalah tanpa batas. Puncak dari kesetiaan Allah kepada umatnya adalah dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia yang memperlihatkan kasih setianya sampai mati di kayu salib. Kalau Allah begitu setia kepada kita, maka sudah sepatutnya kita setia kepadanya. Dalam Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dari seruan Tuhan dalam kitab Wahyu ini, kita dapat melihat bahwa kesetiaan yang diminta Tuhan adalah kesetiaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini artinya hidup kita untuk tetap memegang perintah atau ketetapan Tuhan.
Orang yang memegang perintah atau ketetapan Tuhan yang disebut setia kepada Tuhan. Ukurannya bukan dari lamanya kita mengikut Tuhan ataupun dari ketekunan kita beribadah, tetapi hidupnya tidak melakukan kejahatan. Dalam Matius 7 ayat 22-23 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebab ketika kita berpaut kepada dosa, itu berarti kita tidak setia. Jadi orang yang setia dalam iman kepada Yesus Kristus pasti akan taat terhadap firman-Nya. Dan orang yang taat firman tidak akan berkompromi dengan dosa. Tuhan juga melihat kesetiaan seseorang dari bagaimana orang tersebut memiliki kesetiaan dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Memang perintah Tuhan merupakan bukti kesetiaan dan tanggung jawab kita terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita lakukan. Sebab orang yang setia tidak hanya melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, melainkan dia akan melakukannya dengan segenap hati, maksimal dan terbaik. Mengapa memegang perintah Tuhan harus kita lakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab? Karena perbuatan yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan akhir. Hal ini diungkapkan oleh Salomo, salah satu orang yang paling bijaksana yang pernah hidup, menyimpulkan hanya kesia-siaan jika hidup hanya dijalani berfokus pada dunia ini saja. Ia menuliskan kata penutup ini dalam kitab Pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tercatat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu sungguh mencerahkan iman kami, di mana kami dibawa untuk tetap berpegang kepada perintah-Mu, Tuhan. Sekalipun itu mungkin berat bagi kami dan tidak masuk secara logika, tapi kami tetap berusaha untuk terus berpegang atau memegang perintah tersebut. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Tuhan, pimpin kami untuk kami terus kuat di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus memegang perjanjian yang begitu setia, di mana Tuhan memegang perjanjian dan kasih setia-Mu kepada kami sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan, terima kasih buat pencerahan firman-Mu ini, Tuhan. Pimpin kami untuk kami tetap kuat dalam kami melangkah dan menjalani hidup ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.